Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Pak Guru ingin menyapa antum semua. Semoga kabarnya antum semua senantiasa dalam keadaan baik-baik dan dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu gurunya antum insya Allah semua juga dalam keadaan yang baik-baik. Nah, pada kesempatan ini Pak Guru ingin menyampaikan kepada antum semua bagaimana kita sebagai umat muslim, sebagai orang Islam yang beriman, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala di bulan suci yang mulia ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bulan yang senantiasa dirindukan oleh kita semua umat Islam. Hal itu bisa kita lihat bagaimana orang-orang Islam, kita semua ini begitu menanti-nantikan datangnya bulan suci Ramadan ini. Kita semua rela repot-repot, rela bersusah payah dan lain sebagainya hanya untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, hanya untuk memasuki datangnya bulan suci Ramadan. Nah, itu salah satu bentuk yang menjadikan bulan ini memang adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita rela bersusah-susah untuk menyambut. Nah, anak-anakku sekalian, dalam kesusahan, dalam keadaan yang rumit, kita semua ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini dengan bergembira, dengan penuh sukacita. Hal itu juga menjadi bentuk keimanan kita, bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menggapai ampunannya Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama minhu. Atau di hadis yang lain dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi katanya Nabi itu, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena keimanan dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi di hadis Rasulullah itu, Rasulullah menyampaikan ada dua syarat untuk kita semua bagaimana kita mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama itu adalah kita mesti berpuasa karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita mesti menunaikan ibadah puasa itu betul-betul karena ibadah puasa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an. Kita itu diperintahkan sebagaimana telah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kita. Kemudian kita memiliki keyakinan yang penuh bahwa ketika itu menjadi perintah dari Allah, maka kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah. Karena itu menjadi sebuah perintah, kita juga diperintahkan untuk mencukupi, memenuhi segala hal yang menjadi kebutuhan agar ibadah puasanya kita ini sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, anak-anakku sekalian, kata Nabi Muhammad SAW, ihtisaban. Jadi Nabi memerintahkan kita itu melaksanakan ibadah puasa dengan senantiasa mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi tidak boleh dan terlarang untuk kita semua ketika kita menjalankan ibadah puasa karena kita mengharapkan pujian, mengharapkan imbalan yang sifatnya materi dari manusia misalnya, atau mengharapkan sesuatu yang lain yang itu sifatnya bukan pahala atau bukan kebaikan, bukan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata yang kita harapkan ketika kita menjalankan ibadah ialah menjalankan ibadah puasa ialah rahmat, ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dua hal ini terpenuhi, anak-anakku sekalian, sebagaimana sabda Nabi tersebut yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, insya Allah di bulan suci Ramadan ini dosa-dosa yang pernah dilakukan, pernah kita lakukan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, Pak Guru berpesan kepada antum semua, berpuasalah dengan penuh kesungguhan, dengan memenuhi, mencukupi segala hal yang menjadikan puasa kita itu sempurna di sisi Allah, dan semata-mata puasa yang kita jalankan
mengharapkan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu dari Pak Guru. Jaga kesehatannya antum agar puasanya lebih maksimal, tetap memperhatikan hal-hal yang menjadikan antum semua sehat, dan perbanyak ibadahnya antum semua, sehingga dalam bulan suci yang mulia ini kita betul-betul mendapatkan predikat takwa sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan, dan menjadi tujuan seluruh kaum muslimin dalam hal menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Demikian, kurang dan lebihnya Pak Guru mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.